Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan Islam, bisa kita bagi dalam dua bagian besar utama, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu adalah yang mempengaruhi dari dalam, dan ini problem internal pendidikan banyak sekali. Di antaranya adalah masalah tujuan pendidikan. Tujuan itu bisa dirumuskan dalam berbagai bentuk seperti visi, misi, sekolah atau perguruan tinggi. Kita melihat tercantum di dalam banner di setiap kali kita masuk ke sekolah atau ke kampus, ada tulisan visi dan misi. Bahkan dalam brosur untuk pendaftaran itu ada visi dan misi. Visi itu artinya adalah pandangan ke depan, vision. Makanya ada istilah televisi, itu berarti pandangan jarak jauh, tele itu jauh. Kemudian misi itu adalah jabaran dari visi, lebih konkret, lebih detail uraiannya daripada visi. Kalau Anda ke puskesmas, di situ juga ada figura yang menyebutkan visi dan misi dari puskesmas. Begitu pula kalau Anda mau memperpanjang STNK atau SIM di kepolisian, itu juga dipampangkan besar-besar ya, visi dan misi dari kepolisian atau di instansi yang lain. Berarti mereka itu punya tujuan. Semua termasuk pendidikan itu perlu memiliki tujuan. Jangan lagi lembaga yang formal. Kita aja kalau mau pergi ke pasar itu pasti punya tujuan kan? Dan tujuan itu ditetapkan sebelum proses kegiatan. Mau ke pasar, ditetapkan tujuannya di rumah. Untuk apa? Belanja, jalan-jalan, mau ketemu dengan teman, ada janjian. Nah, kalau sudah sampai ke pasar sehingga tidak muter-muter. Kalau dia masih bingung, berarti pergi ke pasarnya tidak punya tujuan. Masalah pasar yang sepele begitu aja perlu ditetapkan tujuannya sebelum berangkat. Apalagi pendidikan harus memiliki tujuan. Tujuan fakultas tarbiyah beda dengan tujuan fakultas syariah. Beda lagi tujuannya dengan fakultas adab. Atau yang lebih tinggi, pasca sarjana. Sama-sama jurusannya PAI, tapi beda level S1 dengan S2, maka tujuannya juga berbeda. Kalau tujuan tarbiyah PAI untuk menghasilkan guru atau mencetak guru agama Islam. Tapi kalau di S2 sudah lebih dari itu, untuk menjadi konseptor dari pendidikan agama Islam. Kemampuannya lebih mendalam daripada level di bawahnya. Kadang setelah visi dan misi masih perlu dijabarkan lagi lebih rinci dalam bentuk target dan sasaran. Nanti ada lagi rencana dan kegiatan. Semua itu adalah bentuk visi misi yang merupakan bagian dari tujuan pendidikan. Ini faktor utama.
kalau pendidikan Islam itu tidak mampu merumuskan tujuan pendidikannya dari awal, maka akan kebingungan di tengah jalan mau dibawa kemana pendidikannya itu. Ini yang disebut oleh Al-Faruqi sebagai lack of vision, kekurangan visi. Faktor yang kedua masih intern, yaitu peserta didik dan pendidik. Kalau peserta didik itu ya pelajarnya, siswa atau mahasiswanya, anak yang belajar. Itu juga mempengaruhi, artinya pendidikan itu tidak 100% ditentukan nasibnya atau keberhasilannya oleh guru saja. Guru itu hanya membantu kalau diperlukan. Begitu pula dosen membantu. Tapi dari peserta didiknya itu juga ada faktor yang mempengaruhi. Kalau dia misalnya tidak belajar, bagaimana bisa pandai? Kalau dosennya atau gurunya sudah menyampaikan materi, tapi di rumah tidak dipelajari lagi, maka tidak akan bisa dikuasai dengan sempurna. Kemudian ada lagi faktor internal yang lain seperti materi, isi, subjek atau bahan dari pelajaran. Kita masih ingat kurikulum yang berbasis tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Beda dengan kurikulum 2013. Ada banyak laporan ya dari guru-guru kepada saya yang menyatakan bahwa KTSP itu bobot materinya lebih tinggi daripada kurikulum 2013. Kalau kurikulum 13 lebih banyak kepada kegiatannya, dan beban kerja guru untuk menilai itu lebih sibuk. Kegiatan administrasi guru lebih banyak daripada kurikulum KTSP. Saya sendiri mengalami dulu waktu masih zaman Orde Baru, kurikulumnya itu berbasis isi. Kalau sekarang berbasis kompetensi, sangat beda materinya. Pada waktu itu zaman Orde Baru, kemampuan untuk menguasai banyak materi sangat ditekankan. Tapi kalau sekarang kemampuannya itu diutamakan untuk skill, untuk keterampilan. Bukan hanya materi, tapi juga kompetensi. Faktor yang lain, metode. Metode atau strategi belajar mengajar yang dibuat atau ditetapkan oleh guru ketika proses pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Metode yang salah itu mempengaruhi hasil belajar, walaupun gurunya profesional. Sekarang untuk metode ini sudah dibantu dengan teknologi ya. Jadi teknologi tetap ada pengaruhnya. Dengan multimedia, dengan internet, dan seterusnya, sehingga memudahkan. Kalau dulu guru mengajar menulis di papan tulis dengan kapur, tapi kalau sekarang sudah ada mesin fotokopi, apalagi ada copy paste ya, di scan, bisa diedarkan di HP materinya, bahannya, dan juga ada fasilitas Google Classroom, Zoom, kemudian Google Meeting, itu materinya sudah bisa diupload, di-download secara gratis tanpa ditulis tangan lagi. Maka lebih mudah sekarang ini dengan bantuan multimedia. Kemudian faktor internal lagi yang lainnya, yaitu lingkungan. Tadi juga sudah dibahas mengenai lingkungan ini. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekitar ya, tetangga, ada lingkungan masyarakat, ada lingkungan alam, ada lingkungan sekolah, bahkan lingkungan global dunia.
itu juga mempengaruhi. Kalau anak misalnya bergaul dengan lingkungan yang salah, itu akan mempengaruhi kemampuan atau keberhasilan dari pendidikan yang dijalaninya sewaktu di sekolah. Begitu pula pihak sekolah kalau mau mendirikan lembaga itu perlu mempertimbangkan lingkungan. Beberapa kali saya menyaksikan misalnya sekolah berdekatan dengan terminal. Apa jadinya, akibatnya? Ya ketika guru itu mengajar suaranya bising karena ada keluar masuk bis, mobil yang klaksonnya itu sampai ke ruangan kelas. Sehingga untuk mengatasinya sekolah itu membuat ruang kedap suara. Coba bedakan lagi misalnya sekolah yang berada di dekat pasar. Pasti hiruk pikuk dari pasar itu akan mempengaruhi sekolah tadi. Barangkali gurunya kalau pulang dari mengajar langsung belanja. Atau sebelum masuk sekolah belanja lebih dulu. Nanti anak-anaknya kalau keluar dari sekolah jajan di pasar. Nah, maka suasana pasar itu juga mempengaruhi sekolah. Inilah pentingnya memilih ya lingkungan bagi proses pendidikan. Bedakan lagi kalau misalnya sekolah berdekatan dengan masjid, maka guru agama akan lebih terbantu kalau misalnya mau memberi tugas-tugas untuk mendengarkan khutbah atau praktek ibadah di masjid itu akan terbantu sekali. Suasana religius yang terbentuk dalam diri siswa akan lebih kondusif daripada yang berjauhan. Bagi kita sebagai calon guru perlu memahami faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pendidikan ini agar kita bisa mengatasi kalau ada kendala itu, kita mendeteksi ini gara-gara apa pendidikan kita kurang maju. Maka dicari satu persatu tadi, ibaratnya penyakit itu didiagnosa. Oh ini gara-gara lingkungan. Oh ini gara-gara isi materi pelajarannya yang kurang. Atau karena metode mengajarnya yang kurang tepat. Jadi kita mempelajari faktor-faktor pendidikan ini agar kalau terjadi suatu hambatan bisa mendeteksi dari unsur mana pendidikan tersebut mengalami kegagalan. Tidak kalah pentingnya adalah faktor eksternal. Bahkan eksternal ini pengaruhnya lebih kuat ya, tak terkendali karena dia datangnya dari luar. Misalnya apa ya? Misalnya tadi sudah dibahas globalisasi. Globalisasi itu kan berasal dari kata globe. Globe itu bola dunia. Global itu berarti mendunia. Globalisasi artinya proses mendunia. Ini dipercepat dengan teknologi digital, internet, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di luar negeri hanya dengan membuka HP. Dan bisa tahu berita-berita yang terjadi di luar Indonesia. Apakah di sana sedang terjadi gejolak atau tidak, ada bencana atau tidak, kita bisa lihat dari HP. Bahkan saya subscribe ya ke berbagai channel di luar negeri yang isinya itu pengajian-pengajian. Kalau di TV mungkin cari channelnya itu agak susah, tapi kalau lewat HP dengan internetnya itu banyak channel pengajian di luar negeri yang berbahasa Arab, yang berbahasa Inggris. Bisa kita ikuti live streaming secara langsung. Begitu pula dengan kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, kemudian konferensi, simposium, bisa kita ikuti yang diselenggarakan oleh mancanegara
melalui online. Bahkan kalau Anda mendaftar studi ke luar negeri, tidak perlu jauh-jauh. Berangkat terbang dengan pesawat ke luar negeri menghabiskan banyak ongkos. Sekarang studi global itu dibantu oleh internet secara online atau daring. Maka pengaruh global ini sangat kuat sekali ya. Salah-salah kalau kita tidak pandai menyaring pengaruh global itu, maka kita akan terseret oleh arus global. Identitas kita, budaya kita itu bisa terpengaruh. Tapi kalau kita selektif memilih mana pengaruh global yang positif, mana yang negatif, insya Allah akan membantu kualitas pendidikan kita. Selain itu, pengaruh ekonomi, politik itu di luar pendidikan, tapi kuat pengaruhnya. Misalnya ekonomi ya, ekonomi. Kalau negara kita itu ekonominya kuat, pasti anggaran pendidikannya tambah. Kalau anggaran pendidikannya tambah, maka banyak pembangunan untuk gedung-gedung sekolah, kemudian kesejahteraan bagi guru, dosen, tenaga kependidikan itu juga akan ditambah. Rekrutmen guru akan ditambah. Nah, sejalan dengan kemampuan ekonomi. Sebaliknya kalau terjadi krisis ekonomi, maka akibatnya itu berdampak kepada pendidikan. Saya mencatat dulu waktu ada krisis ekonomi tahun 1998 ya, waktu reformasi itu kurs rupiah dengan dolar, rupiah sangat jatuh nilainya, nilai tukarnya. Akibatnya mahasiswa yang kuliah banyak yang cuti. Itu banyak terjadi di berbagai perguruan tinggi karena kemampuan ekonominya. Termasuk sekarang ini masa pandemi, sulit kita menghadapi kesulitan ekonomi juga, dampak dari kesehatan dan berimbas kepada pendidikan. Itulah eksternal. Ya, di luar tanggung jawab pendidikan tapi mempengaruhi dari pendidikan. Begitu pula faktor politik, kemudian modernisasi, industrialisasi dari luar itu mempengaruhi ke dalam negeri. Saya kira itu tambahannya, mudah-mudahan ini bisa melengkapi untuk materi kita. Dan nanti kalau Anda tidak sempat untuk mencatat yang saya sampaikan, ya dalam 1 atau 2 minggu akan saya siapkan dalam bentuk video atau YouTube ya. Nanti akan saya masukkan di YouTube, Anda bisa putar ulang sehingga bisa dipelajari lebih lanjut. Demikian untuk tambahan saya, semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.